Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Saya Salman Buana Nadian sebagai koordinator desa. Saya Nurofima Nikmatu Soliha sebagai sekretaris. Saya Hesti Nurfaiza sebagai bendahara. Saya Zaskia Mutiara Isinasa, saya sebagai humas. Saya Imelda Brilian, saya sebagai humas. Saya Maimatul Alia dari divisi acara. Saya Sabrina Rama dari divisi acara. Saya Samrut Fadia dari divisi acara.
Saya Nuraila, saya dari divisi acara. Saya Nabila Rifdi dari divisi PDD. Saya Nur Afifah dari divisi PDD. Saya Raffi Rizkyolo, saya PDD. Ada satu hal yang baru kami sadari setelah 35 hari, ternyata tempat bisa terasa dekat. 35 hari yang lalu, kita datang di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Awalnya kami hanya mengetahui namanya, tanpa mengetahui kebiasaan sehari-harinya, siapa orang yang akan kita temui, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan kita lakukan ke depannya. Kami datang sebagai orang asing, dan perlahan Blimbing mengenalkan dirinya kepada kami. Pagi di Desa Blimbing selalu punya caranya sendiri untuk dimulai. Ada warga yang mulai sibuk saat matahari belum terlalu tinggi. Ada jalanan desa yang mulai ramai, ada anak-anak yang berangkat sekolah, ada sapaan-sapaan kecil dari orang yang bahkan sebelumnya belum kami kenal. Dan dari semua kesibukan itu, kami mulai menemukan ritme kehidupan di desa. Tidak terburu-buru, tapi selalu bergerak. Kami mulai melihat Blimbing bukan hanya sebagai tempat kami tinggal. Kami melihat bagaimana masyarakat menjalani hari-harinya, bagaimana orang-orang bekerja, bagaimana tetangga saling mengenal, bagaimana sebuah kegiatan sederhana bisa mempertemukan banyak orang. Kami belajar bahwa desa bukan hanya tentang apa yang terlihat di jalan utama. Ada banyak kehidupan di balik rumah-rumah itu. Ada pekerjaan yang dimulai sejak pagi, ada usaha-usaha yang terus berjalan, ada lingkungan yang dijaga bersama, dan ada orang-orang yang setiap harinya membuat desa ini hidup. Lalu ada anak-anak Blimbing yang selalu punya energi lebih banyak daripada kami. Mereka datang dengan cerita mereka sendiri. Bermain, bertanya, tertawa. Kadang membuat suasana menjadi jauh lebih ramai dari yang kami bayangkan. Bagi mereka, mungkin kami hanya kakak-kakak KKN yang datang hanya beberapa minggu. Tapi bagi kami, mereka menjadi salah satu bagian paling berwarna dari hari-hari kami di Blimbing. Ada nama-nama yang mungkin akan kami lupakan, tapi wajah-wajahnya akan selalu kami ingat ketika kami melihat kembali video ini. Ada juga hari-hari di mana kita ikut masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Kadang kita berbincang, duduk bersama, ikut membantu kegiatan, dan juga membantu sebisa kami. Kadang kami menjadi bagian kecil dari sebuah kegiatan di masyarakat. Kadang juga kita meramaikan kegiatan mulai dari awal hingga akhir. Dari situ kami belajar bahwa sesuatu di desa tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang cukup membantu, cukup dengan duduk bersama. Kalau pagi adalah tentang kehidupan yang dimulai, maka sore di Blimbing terasa waktu berhenti sebentar. Matahari mulai turun. Jalan desa terasa lebih tenang. Anak-anak masih bermain. Beberapa warga mulai kembali dari aktivitasnya. Dan kami biasanya hanya duduk melihat hari yang hampir selesai. Saat itu kami belum sadar bahwa pemandangan-pemandangan seperti ini nantinya akan menjadi sesuatu yang kami rindukan. Malam pun datang. Blimbing jadi lebih tenang. Tapi posko kami seringkali belum. Ada pekerjaan yang belum selesai, ada cerita yang belum selesai, ada tawa yang entah kenapa sering muncul. Meskipun di hari itu sangat melelahkan, mungkin di malam-malam itulah kami lebih banyak saling mengenal satu sama lain. Bukan sebagai anggota kelompok, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai teman yang sama-sama sedang menjalani perjalanan yang sama. Hari demi hari berlalu, dan tanpa kami sadari, kami mulai mengenali wajah-wajah yang sering kami temui. Mulai hafal jalan-jalan yang sering kami lewati, mulai tahu tempat membeli sesuatu, mulai terbiasa dengan suara di sekitar, mulai merasa, oh ternyata udah selama ini kita di sini. Blimbing bukan lagi sekedar tempat KKN, namun ia berubah menjadi bagian dari rutinitas kami. Di balik semua itu, kami juga tetap punya kehidupan masing-masing. Pagi hari dimulai dari posko, lanjut belanja kebutuhan ke warung, masak bareng, lalu makan ramai-ramai. Setelah itu cuci-cuci, beberes, dan lanjut mengerjakan berbagai hal sampai tengah malam. Kadang hari-hari di posko terasa sangat panjang, tapi selalu ada cerita-cerita random yang sebenarnya nggak penting-penting banget, yang entah kenapa justru bisa bikin kami ketawa bareng. Di tempat yang sederhana itu, hari-hari kami berjalan seperti biasanya. Nggak selalu spesial, nggak selalu punya momen besar, tapi mungkin justru karena itu semuanya terasa lebih nyata.
Ada banyak kebaikan yang datang tanpa kami minta. Sapaan dari warga, makanan yang tiba-tiba diberikan, bahkan pertanyaan sederhana seperti, "Sudah makan?" Atau "Mau kemana nak?" Hal-hal yang terdengar sepele, tapi bagi kami itu terasa hangat. Kami datang sebagai tamu, namun semakin lama tinggal di sini, kami mulai merasakan bagian kecil dari kehidupan di sini. Mungkin kami datang dengan berniat untuk memberi sesuatu tentang tenaga, waktu, tapi ternyata selama tinggal di sini kami juga menerima banyak hal tentang kesederhanaan, tentang kebersamaan, tentang bagaimana orang-orang bisa menghargai kita dan saling membantu. Tanpa banyak bicara dan tentang bagaimana sebuah desa bisa mengajarkan banyak hal tanpa harus berada di dalam ruangan kelas. Lalu, tanpa terasa, hari-hari terakhir mulai datang. Kami mulai menghitung bukan lagi beberapa hari sudah tinggal, tetapi beberapa hari lagi sebelum harus pergi, tiba-tiba jalan yang setiap hari kami lewati terasa berbeda. Tiba-tiba suara anak-anak terasa lebih ingin kami dengar lebih lama. Tiba-tiba sapaan warga menjadi sesuatu yang ingin kami simpan. Karena kami tahu bentar lagi semua ini tidak akan menjadi keseharian kami lagi. Saya Kordes, saya pamit. Dadah. Saya sekretaris, saya pamit. Saya bendahara, saya pamit. Kami humas, kami pamit. Kami acara, kami pamit. Kami PDD, kami pamit.